Shalom, selamat datang di Renungan Harian Suara Kebenaran. Tidak ada dusta. Kenyataan yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita hadapi silih berganti datang, seakan-akan Tuhan tidak memproteksi, seakan-akan Tuhan tidak memberi jaring pengaman, dan keadaan kita kalang kabut, kita terus dalam keadaan sulit, tetapi di situ dibutuhkan ketekunan. Keadaan di mana kita terjepit, susah, rasanya akan dipermalukan, seakan Tuhan benar-benar tidak ada dan tidak hadir. Di situ kita harus tetap memandang Tuhan tanpa mencurigainya. Seperti Abraham layak disebut sebagai bapa orang percaya, yaitu ketika dia harus mempersembahkan anaknya Ishak, tidak ada perbantahan, tidak ada penundaan. Allah bicara, Abraham bertindak tanpa ada kecurigaan sama sekali, walaupun dia harus memotong-motong habis tubuh anaknya dan membakarnya. Itulah sebabnya dalam kitab Yakobus dikatakan, ia menjadi sahabat Allah, tidak ada kecurigaan sama sekali. Tujuan ketekunan itu bukan sekedar agar masalah-masalah kita diselesaikan di dalam kehidupan ini. Apakah itu masalah sakit penyakit, ekonomi, keluarga, karir, dan lain-lain. Melainkan pada akhirnya, ketekunan itu membangun persahabatan dengan Allah. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada keraguan antara kita dengan Allah, dan itu mengantar kita ke rumah abadi. Ketekunan kita bukan hanya menghasilkan mujizat, bukan hanya menghasilkan perkara-perkara ajaib dalam menyelesaikan masalah-masalah fana dunia, melainkan menjalin persekutuan dan hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Tidak ada dusta, tapi ada ketulusan, kepercayaan sepenuh kepada Allah. Tidak ada keraguan, tapi ada cinta yang bulat dan utuh. Ada penghormatan yang sepantasnya kepada Allah. Ada takut yang benar kepada Allah, dan itu persiapan untuk masuk rumah abadi. Pemazmur telah menuliskannya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, sebab siapa ada padaku di surga selain Engkau? Hanya Engkau yang ada, karenanya Engkau yang kuingini. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini, kita mau memisahkan dari dunia dan merapat kepada Allah. Kita mungkin seperti orang konyol, seperti orang gagal di mata dunia. Kita melarikan diri kepada hal-hal yang tidak berharga di mata manusia. Kita melewati jalan sempit dan sepi yang orang nyaris tidak melaluinya, tapi kita melaluinya. Makin sedikit orang masuk jalan ini, tapi kita memilih jalan ini. Di tengah dunia politik, di tengah-tengah perkara-perkara dunia yang begitu gaduh, kita memisahkan diri untuk mencari Tuhan. Kita mengarahkan diri kita ke dalam kerajaan surga. Dan sementara itu, Tuhan menggarap kita dengan persoalan-persoalan hidup yang rumit, yang kadang seakan Tuhan tidak peduli masalah kita. Tuhan tidak memberi jalan keluar. Tak ada isyarat Dia akan buka jalan, tapi kita tetap percaya. Masalahnya bukan sekedar Tuhan menyelesaikan problem-problem sementara, problem-problem fana kita, namun Tuhan mau menyelesaikan masalah batin kita, supaya tidak ada dusta di hati kita terhadap Tuhan. Tidak ada dusta, tidak ada keraguan, namun yang ada adalah cinta yang bulat, kehormatan yang pantas, dan takut akan Allah yang pantas. Masalah-masalah kita harus kita pandang tidak ada artinya. Kalaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong, kita bisa berkata, kalaupun aku harus jatuh, aku hancur di tangan-Mu, jatuh di tangan-Mu, dan hancur di tangan-Mu.
Sekalipun kita menjadi orang yang tidak dikenal, orang yang mungkin dianggap tidak bernilai, tapi kita merapat kepada Allah semesta alam. Hidup kita bernilai ketika kita menjadi sahabat Allah. Maka, kita harus tekun mencari Tuhan, dan Tuhan menggarap kita agar kita punya batin yang dicium Tuhan harum. Dan Tuhan berkata, "Yang ini milikku dan bersamaku di kekekalan." Kalau sampai nama kita di hati Bapa di surga, luar biasa. Perkarakan ini. Butuh ketekunan untuk itu sehingga kita sampai hadirat Tuhan. Kita harus berani berprinsip bahwa tidak ada tempat yang mulia, nyaman, aman, dan bahagia selain di hadirat Tuhan. Di sini kita mengerti mengapa orang kaya sukar masuk surga. Sebab mereka betah dengan kekayaan, dengan kemuliaan dunia dan segala hiburannya. Padahal bukan banyaknya uang, bukan kemewahan rumah atau kendaraan atau apapun, tapi hanya pada Tuhan yang tidak akan tertandingi dan memang tidak akan bisa tertandingi. Bukan tidak boleh jadi orang kaya, namun sukar artinya harus berjuang lebih keras untuk bisa mencapai apa yang Allah kehendaki. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.